selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Sudah ngopi belum? Yuk kita ngopi, seruput dhisik rek. Mantap. Taruh dulu kopinya, baru ngobrol. Nah, oke teman-teman, hari ini kita sampai pada obrolan yang ketiga, bagian ketiga dari solusi mengatasi stres. Nah, teman-teman, banyak orang yang mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang, orang yang hidup zaman sekarang itu enak. Karena apa? Karena dimanjakan oleh teknologi. Semua bisa serba instan, serba cepat. Nah, itulah kata orang seperti itu. Tapi teman-teman, apakah betul demikian? Bahwa sekarang hidup di zaman sekarang itu lebih enak? Ya, menurut Cak Agus sih itu betul gitu ya. Tapi tidak 100% betul. Karena apa? Alasan Cak Agus katakan bahwa tidak 100% betul bahwa hidup di zaman sekarang itu enak karena dimanjakan oleh teknologi. Karena apa? Karena kita hidup di dalam hukum yang namanya hukum percepatan. Semua dituntut cepat. Semua dituntut serba cepat, harus efisiensi. Harus efisiensi waktu dan lain sebagainya. Pokoknya cepat. Dan orientasinya pada hasil. Dalam hukum percepatan, orang itu akan menghargai efisiensi daripada hati. Dan kita itu akan berada dalam lingkaran kesibukan untuk menyelesaikan segala sesuatu lebih cepat. Teman-teman, tahu nggak bahwa pengaruh dari percepatan itu sangat luas, bahkan hampir mempengaruhi seluruh budaya yang kita kenal. Nah, itulah pengaruhnya. Salah satu contohnya gini, dalam hal masak saja, masak nasi, kita juga sudah dipengaruhi oleh istilahnya hukum percepatan ini. Semuanya pingin serba cepat gitu ya. Kalau dulu kan diawali yang namanya masak ditungku pakai dandang, prosesnya harus 2-3 kali, kemudian beralih pada kompor, itu kan lebih cepat lagi, beralih lagi pada kompor gas LPG, habis kompor minyak terus kompor LPG. Nah sekarang juga udah beralih lagi pada namanya alat-alat yang elektronik yang semuanya tinggal 1 kali colok, cek, selesai. Bukan pengaruh pada cara masak saja, bahkan cara santai pun itu juga dipengaruhi. Nah teman-teman, kalau mau jujur nih, bukankah sekarang ada banyak orang yang sampai lupa caranya untuk bersantai? Betul nggak? Cara bekerja juga begitu. Dipengaruhi oleh namanya hukum percepatan ini. Semuanya pengen cepat. Akhirnya apa? Bekerja di dalam tekanan. Takut kehilangan pekerjaan. Karena apa? Takut nanti kalau kita nggak bisa cepat akan digantikan oleh mesin. Teman-teman, ternyata tekanan demi tekanan di dalam hukum percepatan yang ada sekarang ini itu lebih banyak, jauh lebih banyak menekan kehidupan kita gitu ya. Pada akhirnya karena itu tekanan demi tekanan itu terus menumpuk, ini lama-lama bukannya hilang, tetapi semakin banyak. Dan akhirnya menimbulkan banyak orang yang stres, depresi, dan lain sebagainya. Teman-teman, dunia yang ada di sekitar kita sekarang itu sudah terlalu bising. Juga hati kita sudah terlalu bising. Nah, oleh karena itu kita itu sekarang itu butuh keheningan dan juga istirahat. Cara menangani jiwa yang guncang karena tekanan, karena stres, karena depresi dan lain sebagainya tadi, caranya adalah dengan beristirahat dan berdiam diri, bukan dengan minum obat. Jadi ketika teman-teman semua sedang dalam keadaan tekanan, stres, depresi, dan lain sebagainya karena penat dengan segala kesibukan, jalan keluarnya bukan dengan obat, tapi kita harus dengan berdiam diri dan istirahat. Itu yang kita butuhkan supaya jiwa kita ini bisa dipulihkan kembali. Teman-teman, beristirahat itu dibutuhkan loh secara rohani. Dan ini adalah cara yang tepat dan lebih spesifik lah untuk merawat jiwa kita yang
guncang, tertekan, dan stres tadi itu. Jadi beristirahat itu sangat dibutuhkan. Menurut Henry Nouwen, teman-teman, bahwa jiwa kita itu perlu dirawat melalui keheningan dan kesendirian. Supaya jiwa kita ini bisa mengalami pemulihan dari tekanan-tekanan yang ada tadi itu. Mungkin teman-teman ngomong gini, loh Cak, hari-hari ini kan kita sudah terlalu banyak istirahat gitu. Kita kan nggak ngantor, nggak kuliah, nggak sekolah. Hei, teman-teman, WFH itu bukan istirahat, bukan berdiam diri. Segala kesibukan masih tetap kita lakukan, betul nggak? Kita masih mengerjakan segala sesuatunya dari rumah, tambah mumet, tambah stres. Karena apa? Karena kita nggak terbiasa melakukan hal itu. Jadi itu bukan istirahat. Lalu, bagaimana supaya kita bisa mengatasi stres kita karena tekanan-tekanan tadi? Ya ambillah waktu istirahat yang cukup. Kok istirahat? Libur yang cukup. Ambil waktu libur yang cukup gitu ya. Cari cara yang tepat untuk membuat jiwa teman-teman itu beristirahat. Jiwa teman-teman itu mengalami namanya berada dalam keheningan, akhirnya benar-benar istirahat dan bisa mendapatkan kekuatan kembali. Kalau Cak Agus, bagaimana caranya? Ini caranya Cak Agus ya. Jadi cara masing-masing orang itu berbeda. Kalau Cak Agus prinsipnya gini, untuk beristirahat ya. Ambil waktu khusus untuk menikmati alam sekitar. Kemudian kalau bisa ada tempat-tempat untuk memancing sambil menikmati kopi. Jadi bagi Cak Agus untuk mengistirahatkan jiwa, untuk merawat jiwa, itu dengan menikmati alam. Bisa juga dengan memancing dan minum kopi. Bagi teman-teman seperti apa? Teman-teman pilih gitu. Kan teman-teman lebih tahu dengan keadaan teman-teman semua. Jadi Cak Agus percaya bahwa teman-teman bisa mengambil waktu yang tepat, mengambil hari yang cukup untuk beristirahat, untuk berdiam diri, menyendiri, untuk merawat jiwa kalian supaya pulih kembali dari stres, tekanan-tekanan yang ada. Karena apa? Karena berdiam itu manis. Dan salam kopi.